Jadi ini bisa dibilang podcast pertama. Nah, itu jadi salah satu. Kalau nggak percaya, ini bukan menghindari, tapi ya itu tadi. Ini podcast yang saya datangi pertama kali ya ini. Kalau mungkin ada yang pernah lihat di tempat lain, ya karena kayak Abdel itu kan temen dulu. Karena di rumah ngobrol-ngobrol nggak tahu kalau ditayangin gitu. Tapi ngundang secara resmi di podcastnya dia nggak pernah. Sampai baru ini yang pertama kali saya datangi. Karena takut, apa karena sungkan, apa karena... Karena nganggur. Ya. Contohnya ini telur dulu ya. Telur Di keluarga, ayam. telur ayam misalnya yang cukup punya telur ayam ya kalau nyeplok telur anaknya 3 ya berarti nyeplok telur makan bareng berlima 5 biar satu-satu. Tapi kadang-kadang punyanya cuma 2 terus anaknya 3 sama bapak ibu 5 orang telurnya cuma 2, gimana caranya? Ibu punya ide didadar aja diceplok. Nek diceplok mau nyempitkan jumlahnya kita lur nek didadar iso dadi dipotong-potong sejumlah Kayak pizza itu ya. Nah, kan bisa, artinya berbagi itu bisa dicari cara bentuknya dan itu diajarkan dari orang Pantesan tua. orang-orang dulu kalau nyebut bulan yang indah itu bukan bulan nyeploki, tapi Tapi bulan didadari. didadari. Karena apa? Nek Karena didadar, bulan karena bulan yang indah itu kan bukan hanya untuk sampean. Bulan yang indah memancarkan kan untuk semuanya. Ini Harus dibagi, makanya ndadari. ini betul-betul kita acara serius bersama Cak Londong. Jadi Halo, apa kabar Handai Tawa? Jumpa kembali dengan Mas Yoko TV. Video perjalanan kita kali ini adalah rute dari kota Venezia menuju kota Pisa di Italia dengan ditemani oleh Cak Lontong dan Sujiwo Tejo. Sebelum lanjut dengan videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Selamat mengikuti. Ya, Cak Lontong, ini saya mengingatkan protokol kesehatan Assalamualaikum. 3M. Pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Assalamualaikum. Habis pegang apapun, cuci tangan pakai sabun. Saya cuci tangan pakai sabun, pegang sabun. Cuci tangan lagi pakai sabun. Pegang sabun lagi, cuci tangan lagi pakai sabun. Demi kesehatan. Cak Londong. Olimpiade saya pegang Grecia Poli Rahayu. Setelah pegang mereka menang, saya cuci tangan. Cak, Habis pegang apapun, cuci tangan. saya mau ngamen. Kesehatan semua. Nggak peduli. Mau kerja apapun, yang penting jaga protokol kesehatan. Cak, saya mau ngedalang ngamen. Karena biarpun profesi Anda berkaitan dengan seni atau profesi yang berkaitan dengan teknik, kesehatan itu yang utama. Apa artinya hidup kalau Anda tidak sehat? Cak Londong minta lakon apa? Karena dalam kehidupan ini, kesehatan itu syarat utama. Sekaya apapun Anda, ketika Anda sakit, maka harta Anda akan habis untuk membuat sehat. Ini ada Prabu Baladewa, mau? Baladewa. Mau sekaya apapun Anda, kalau Anda tidak fit, maka bisa jadi kekayaan Anda akan hilang untuk membuat fit. Ini Bima kesukaan Cak Londong. Kalau Anda ingin kuat seperti Bima, seperti Baladewa, ya satu kuncinya, fisik sehat. Kalau fisik sehat, otak bisa berkembang. Cak, ini bukan kuku Bima, Cak. Ini Bima. Bima, Cak. Saya mau ngedalang ngamen. Gimana? Makanya profesi apapun, mau ngamen, mau dalang, mau musisi, mau pelawak seperti saya, mau Anda pejabat, tetap jaga kesehatan. Kondisi seperti ini, yang sehat, yang akan selamat dan bisa melewati masa pandemi. Intinya yang sehat, yang bakal selamat dari pandemi ini. Cak, ini juga wayang, Cak. Nah, kita tidak boleh memisahkan atau mengeluarkan fokus pikiran kita pada hal-hal yang bersifat materi, bersifat hobi. Tetapi fokus itu menjadi salah satu kunci. Kalau Anda pengen sehat, ya fokus. Pikiran fokus. Kayak saya misalnya, setiap pagi saya biasakan bangun tidak siang. Karena kalau saya bangun siang, akhirnya apa? Saya kelewat bangun paginya. Padahal matahari paling seni. Nang kali kok welut, kau oleh welut, kok oleh urang. Golek bojo golek sing nurut, nek gak nurut cepit no awang. Ngono-ngono iku salah penodi.
Nah, kalau saya dari tadi tuh bilang salam dicuekin, giliran ludruk kan Cak Lontong baru noleh. Enggak, soalnya kalau ludruk, parian, jula-juli itu saya langsung terbawa ke masa lalu yang romantisme yang sangat membahagiakan gitu loh. Makanya begitu. Surabaya. Loh, Di saya Surabaya? itu mulai SMP sampai dewasa saya tumbuh di Surabaya. SMA-nya SMA 2. SMA 5. Kata Ahmad Dhani kalau bukan SMA 2 bukan arek Surabaya. Kata Ari Lasso juga bener nggak itu? Tuh, kata, karena mereka alumni SMA 2. Loh, aku ketemu Dhani. Arek Surabaya itu pertama cirinya Ya. kalau nggak kenal punya teman Arab sama Iyo sama Iyo. Iya. Iya Arab, Iyo Cino. Iya. Jangan ngaku arek Surabaya. Nah. Itu tapi Boleh. kalau sudah kenal Iya sama Iyo, Tapi gak. bukan SMA 2, bukan arek Surabaya. Nih, Sampai SMA 5 Ini ternyata. saya kasih tahu. Ini sampean biar tahu. Mungkin sampean nggak paham kultur SMA di Surabaya. Gimana? SMA di Surabaya itu SMA 1, SMA 2, SMA 5, sama satu lagi SMA 9. Itu sak komplek. Di komplek Yang Kusuma Wijaya Bangsa. Kusama itu? Yang kalau malam banyak Itu dulu. ngondek-ngondek ya. Oh, sekarang enggak ya? Oh, sekarang siang sudah ada, nggak usah nunggu. Ayo ludurkan deh, Cak. Nah itu. Sama izin sama Cak Kartolo sama ludurkan. Saya assalamualaikum dari tadi loh, Cak. Iya makanya. Sampean Saya serius ngasih tahu ini kan pandemi, jadi biar ngingetin orang, biar iling kalau pandemi ini kita siapa yang akan sukses ya, yang bakal bisa melewati dengan selamat gitu kan. yang akan sukses yang bisnis PCR, bukan? Atau gimana? Wah. Ya, gimana? Yang bisnis? Itu ya paling itu sukses sesaat. Oh. Belum tentu dia selamat melewati pandemi loh, gitu loh. Ya. Gawe es dilebokno kulkas. Nek gawe sego ate rice cooker. Iya. Ono tamu belas gak tak gagas. Lah tiba presiden jancuker. Iku ngono lak salahe dhewe. Kapal geruk tali nih kenceng. Motong ngaduk tali nih kenceng. Ada satu varian lagi, Cak. Cik Gimana Iling kabarnya, Mas? Cak Kartolo sih tau. Kabarku gak penting kabari Cak Kartolo. Wah, Cak Kartolo. Paseman, Cak. Kita hibur bojone Cak Kartolo. Ning Kastini. Ning Kastini. Nah, Iya, Ning Kastini. Wah, itu idola saya tuh. Ya, dulu kalau saya ingat betul SMA kuliah itu tiap malam itu ada radio tuh ya. Ning Radio Kastini. di Surabaya. Enggak. Radio di Surabaya itu kalau tiap malam aku radionya malah lupa. Itu mesti Raja Wali. nyetel Kartolo. Raja Wali. Radio Raja Wali, bukan? Ini enggak salah. Iya, Radio Raja Wali. Pokoknya tiap jam tengah malam itu Lupa sampean radio apa? radionya lali. Ya karena bukan SMA 2. Iya benar. Oke, yuk Cak Kartolo. Terus? Kartolo, wah jangan sampai apa sih jenenge kuro kandas lah, tumpeng maut, wes macem-macem. Oh, tumpeng maut. Ya, tumpeng maut. Aku punya cerita, Cak Lontong, soal Ning Kastini. Suatu hari sama Cak Kartolo nginepkan di rumah Kang Mbok Bedari itu Ibu Sri Dedi Rusti namanya, penggemar wayang. Di rumah itu belakangnya ada lapangan golf, Bukit Golf Pondok Indah itu. Wah, terus? Oh, Jakarta. Jakarta, ini nginep. Begitu bangun tidur, Ning Kastini, niku Bu, kok grione halaman belakangnya luas banget ya. Enggak. Tapi itulah memang khasnya Kak Kartolo itu luar biasa, wis. Tapi Top dia, ya. Cak Kartolo itu ya, relatif lebih modern dari para pelawak ludruk lain ya. Nih, setuju aku setuju. Setiap melawak dicatat, Nah, dicatat di kecamatan apa, sehingga nanti dia ke situ lagi. jangan bawa Enggak itu. mau itu lagi. Iya bener ya. Bener. Jadi tampil dimanapun ya Kartolo itu dicatat. Jadi materinya supaya nggak berulang. Makanya kalau Cak Kartolo dan grupnya ini diundang di satu tempat terlalu sering, dia juga kadang-kadang
Sik, jangan dulu. Bukunya itu loh, Iyo. yang ada batiknya itu loh, yang Iya, sampulnya wis kayak batik itu. buku zaman buku kasbon, Iya, buku buku administrasi. kasbon, ya, Wah, dicatat. memang top. Administrasinya berarti sudah bagus. Sampai nggak niru Jakarta loh dalam. Duh, ini mohon maaf ya, ini. Saya itu bukan meniru secara itu, tapi ya ini contohnya ya. Saya itu dulu orangnya, menurut saya ini orangnya pelupa, gampang lupa. Makanya dulu hal terkecil apapun tak catat. Ini, Mas Jiwo. Misalnya? Contohnya ya, saya misalnya mau pergi luar kota dulu. Ini zaman kuliah, ini sudah kuliah ya. Saya pergi luar kota, apa yang ada di koper saya, tas saya pergi itu, semua saya catat ada buku notes kecil. Semua. Mulai pulpen, bawa pulpen sekecil sampai misalnya baju apa. Sampai sempak-sempak? Tak catat. Misalnya sempak jumlahnya berapa? Sempak 3. Misalnya ada sempak yang gambar warna buaya itu gambar buaya apa? krokodil. Krokodil apa? Dulu Hings. Dulu sing Hings itu, sing murah-murah, sing karete nek molor, sing tebel kotak Tapi itu. kenapa sih sempak yang cowok itu kok depannya nggak rata gini, selalu ada celahnya? Aku sampai sekarang nggak kepikir loh. Samping itu. Kan sekarang aku sarungan dodobol nggak pernah pakai celana dalam gitu. Tapi kalau nginget-nginget itu, ya itu untuk apa aja menurut sampean? Kan engineer sampean. Nggak, sebenarnya gini, itu secara semua pasti diciptakan ada fungsinya. Iya. Cuma kadang-kadang orang yang memakai itu tidak tahu fungsi dari yang menciptakan. Contohnya lagi mana? Contohnya sampean tanya ke saya, berarti sampean nggak ngerti bahwa saya bukan yang menciptakan itu. Kalau saya jawab kan semau saya, kayaknya biar gampang mengeluarkan aja, nggak perlu melorot. Tapi bener itu menarik. Ini Cak Lontong, kita serius bersama Cak Lontong. Nah, Kita akan tahu bahwa Cak Lontong itu seorang sarjana S1 Elektro, ITS, yang ternyata serius. Tadi menarik. Banyak hal yang diciptakan ada fungsinya, kita menggunakan tanpa tahu fungsinya. itu banyak. Itu nggak cuma sempak ternyata ya. Enggak. Itu contoh sederhana. Sempak itu contoh sederhana, tapi banyak hal. Sekarang yang sampai punya smartphone. Iya. Apakah yang ada di smartphone semua Anda manfaatkan secara maksimal? Enggak, cuma WA sama Twitter, Instagram. Mau baca peta aja tadi saya nggak ngerti yang sampean kirim peta. Ini saya baru tahu, Mas Jiwo ternyata nggak bisa baca peta. Karena tadi waktu berangkat ke sini, saya nyasar, saya kirim, saya Sherlock nih. Aku gak iso mau coba peta. Padahal kalau di TV baca peta politik kayaknya canggih ya. Ternyata baca peta asli malah. Apalagi yang diciptakan ada fungsinya, kita memakai tapi nggak tahu fungsinya kayak apa lagi? Kayak contoh tadi ya, misalnya smartphone ini. Sebenarnya kalau kita mau ngomong, misalnya smartphone itu punya perasaan, bagaimana sampean? Apa nggak merasa terhina dia? Dia sudah disebut smartphone, tapi di tangan seorang Sujiwo Tejo hanya buat telepon, WhatsAppan. Terus smart saya itu di mana? Kan saya jadi bego kalau gini, ya kan? Saking kita tidak bisa memanfaatkan banyak hal. Jangan-jangan suami istri juga gitu. Sebenarnya istri itu lebih banyak lagi fungsinya ya. Cuman kita Cak Lontong. Nah kalau bicara masalah istri sebenarnya, gini kalau bicara masalah istri, apalagi kan ini untuk tayang ya kan. Tayang kan istri saya bisa lihat. Ini saya harus agak hati-hati. Ini Mas Jiwo, bukan saya takut sama istri loh ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kebetulan saya punya istri yang lebih berani pada suami. Gitu. Jadi Cak Lontong itu. Itu menarik itu. Saya bukannya takut sama istri, tapi kebetulan istri saya lebih berani terus. Iya, makanya saya menjaga itu supaya tidak ada ya pertengkaran yang sudah tahu hasilnya lah. Saya pasti kalah kan. Kalau sesuatu yang saya pasti kalah, Enggak. Iya terus kalah gimana? gini. Kadang-kadang ini salah satu contoh ya. Hidup itu kan harus optimis. Kalau sesuatu yakin kita kalah, kita harus punya cara menghindarinya. Jadi jangan sampai berantem. Ada dua hal cara menghindari kekalahan. Satu, bagaimana caranya kita melatih supaya menang. Yang kedua, bagaimana supaya kita berusaha menghindari pertandingan itu supaya nggak kalah. Itu dua cara supaya yakin. Cak Lontong milih yang mana? Nah kalau saya melatih supaya menang dari istri kan butuh waktu lama ini. Makanya lebih baik menghindari supaya nggak.
Cari ya cara yang paling. Jadi lebih baik menghindari berantem sama istri. Ya. Gimana dengan pepatah lama? Apa itu? Jangan kau menghindari masalah. Karena masalah itu kalau dihadapi dan selesai, kamu akan lebih besar dari masalah itu. Nah kalau dihindari, berarti sampean terus lebih kecil dari istri dong. Nah, ini pertanyaannya begini. Ini menurut saya sebuah kehidupan yang bermasalah kalau berpikirnya begitu. Itu sebuah rumah tangga yang bermasalah. Karena bertengkar dengan itu tuh bukan masalah loh. Oh. Kalau Anda nganggap itu masalah, berarti rumah tangga Anda bermasalah. Karena bertengkar dengan itu biasa, bukan masalah. Jadi dihindari saja ya. Karena bukan, enggak, guruku dulu bilang, Cok, ya pasti Cak Lontong. Iya sama. Tapi SMA 2, SMA 5 dia aja. SMA 5 dia. SMA 5 ini mohon maaf, SMA 5 favorit itu ngawur. Pasti kan masalah hadapi kan, jangan Hadapi dihindari. masalah, Karena iya. nanti lebih kerdil. Masalah hadapi. Begitu solving problemnya tercapai, kau akan lebih besar dari masalah Betul, itu. Nah, betul. kalau berantem sama istri, itu bukan masalah. Menurut saya bukan masalah. Jadi Jadi boleh lebih saya hindari. Iya toh. Oke. Apa Kalau berantem dengan istri dianggap masalah, berarti itu rumah tangga bermasalah, Mas. Karena namanya rumah tangga, ayo. Filosofinya apa? Ayo menurut sampean, suami istri, laki-laki perempuan mengikat sebuah tali pernikahan dalam terikat dengan pernikahan itu kan. dua insan bernagi mengikat cinta. Ya, terus Itulah terbentuklah sebuah rumah tangga. Kenapa namanya rumah tangga? Satu, pasti mereka hidup serumah. Tapi pertanyaannya, tidak setiap rumah ada tangganya kan? Tapi kenapa selalu dikasih rumah tangga? Kenapa? Karena menurut saya lebih ke filosofi. Iya, Karena filosofi. tangga itu untuk menuju tempat yang lebih tinggi. Jadi ketika laki-laki perempuan menyatu serumah, membentuk sebuah rumah, itu rumah tangga. Karena mereka akan berusaha berdoa menapai kehidupan yang lebih tinggi. Dalam hal apapun. Secara pribadi maupun secara kolektif sebagai keluarga. Bagaimana dengan paskibraka ya? Dia menapaki anak-anak tangga padahal tidak berumah tangga. Nah, itu hal yang menurut saya hanya ritual dilakukan, tapi tidak ada prosesi ijab kabulnya. Walaupun mungkin juga sudah disumpah ya. Sebagian itu juga dilantik loh. Oke. Itu bentuk ijab kabul. Rumah tangga negara. Nah, iya, semua iya, itu iya. apapun bisa diarahkan ke intinya hidup itu pasti Ada tangga-tangga. menuju level yang tujuannya ya menuju level yang lebih tinggi, lebih baik. Menurut saya loh ya. Iya. Tapi kalau orang yang bertengkar dengan istri tadi dianggap masalah itu berarti enggak cari rumah tangga Apa dia. karena itu anak Cak Londong nggak bangga punya bapak Cak Londong? Apa karena sering mengalah sama istri? Kalau itu kayaknya sampean lebih tahu karena pernah semobil ngobrol karena curhatnya sama sampean kayaknya dia. Iya, jadi gini. Saya itu pernah diundang di acara UNER, Fakultas Hukum. Terus ini aku ke penonton sampean tak nggak usah dengar. Iya, pura-pura. Jadi LO ku itu mana-mana nganter pakai mobil itu. Kan semobil itu kalau nggak ngobrol nggak enak ya, gitu loh. Aku Pasti. diajak ke rawon pecel, aku iling gitu di daerah mana itu bengi-bengi pokoknya Pasar Opo itu. Nah suatu hari Keputran mungkin. Bapakmu orang hukum juga, kok kamu ambil hukum? Enggak. Insinyur? Dia nggak jawab. Terus polisi atau apa dia nggak jawab. Terus akhirnya bapakku sama dengan mbah. Pemusik? Enggak, tapi sering pentas sama mbah juga gitu. Apa ini? Nah suatu hari saya ketemu sama temennya. Ternyata ini anaknya Cak Lontong gitu loh. LO ini. Gitu. Asu nanti mobilnya bagus. Bayangkan anaknya yang mobilnya bagus. Gimana kekayaannya Cak Lontong gitu. Jadi enggak. Kenapa dia enggak bangga saya anaknya Cak Lontong, Mbah? Kenapa enggak gitu? Apa malu? Bukan gitu, memang. Nah ini sebagai kadang-kadang saya sampaikan gini, saya tidak mendidik anaknya untuk menunjukkan siapa orang tuanya atau siapapun yang bisa membuat dia seperti itu, karena buat saya dia harus menunjukkan bahwa siapa dirinya itu lebih penting. Karena saya dulu juga tercipta dari keluarga yang seperti itu.
orang tua saya nggak Dirinya LO yang baik, jadi selalu bertanya, Mbah hari ini mau kemana? Gitu loh. Dia menunjukkan tuh sebagai LO sekaligus yang driver. tahu apa yang harus dilakukan Ya, intinya gitu kan. mau makan apa Mbah? Gitu loh. Dia cuma pengen tahu, aku cuma pengen tahu bahwa dia LO. Dia nggak pengen tahu bahwa dia nggak pengen tahu bahwa aku tahu dia anaknya Cak Londong gitu. Nah, karena buat dia itu satu mungkin ya, satu itu nggak ada pentingnya dan nggak ada urusannya dengan tugasnya dia sebagai LO dan Mbah Jiwo Tejo sebagai pengisi acara di UNER itu. Yang kedua, selain itu juga mungkin dia menganggap lebih baik kerjanya ini bisa lancar kalau hubungannya nggak tahu seperti itu. Nanti kalau tahu aku anaknya Cak Londong malah nanti bisa berpikiran lain toh. Bisa ada hal lain, wah sungkan dong masa aku nganu anakmu kan bisa jadi gitu. Makanya supaya ya mungkin ya ini nggak ngerti juga, tapi saya memang mengajarkan gitu karena saya sendiri kalau dulu sampai tadi cerita satu insinyur elektro ini mohon maaf sebenarnya gini apa bikin saya minder Mbah. Mungkin kalau saya kumpul teman-teman pelawak saya mungkin bisa bangga mungkin ya karena saya adalah salah satu pelawak yang punya gelar insinyur. Kumpul teman pelawak saya bisa banget. Tapi kalau kumpul reuni teman-teman insinyur saya yang minder. Karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Itu yang bikin saya minder. Dulu ya mungkin hidup masih susah saya minder. Sekarang kalau udah kumpul-kumpul teman-teman insinyur saya udah nggak minder lagi. Karena saya memang nggak pernah datang. Jadi nggak perlu minder loh nggak datang kok. Iya kan? Jadi iya ya, apa nggak teko? Loh. Kenapa nggak datang? Nah ini sampean bertanya seperti itu. Biasanya reuni kan bicara cari waktu yang senggang, waktu yang libur. Nah orang seperti saya yang mencari nafkah seperti saya, justru ketika waktu senggang, waktu libur itu digunakan oleh sebagian orang lain untuk mencari hiburan. Membuat acara, makanya malah saya kerja. Berarti jadi peluang untuk hadir di ADNI itu sama dengan hari peluang libur. sebesar peluang saya bekerja. Makanya sering. mungkin kita sama ya Cak ya. Kenapa sering gimana? Jadi sering kalau acara reuni kumpul-kumpul, Londong mesti nggak iso teko. Ya karena mereka nyarinya pas libur. Nah saat libur ini kan teman-teman kumpul. Lah kan orang lain di Indonesia ini kan banyak juga kumpulan-kumpulan yang pengen kumpul juga, bikin acara juga, butuh hiburan. Nah, saya diundang di sana. Pertanyaannya, ya secara profesional kan saya harus mendatangi ini karena ini profesional. Karena di sini duit. No, ini kan pikirannya gitu loh. profesional Di sini cuma teman. duit. Nah, di sini cuman datang teman-teman, paling pamer anak, pamer sudah mantu. Oh, kalau reuni awal-awal baru lulus kuliah itu nanya udah nikah atau enggak, gitu lah. Nanti 10 tahun kemudian nanti cucu berapa, nanti reuni ke 50 tahun penyakitnya apa aja, gitu kan. Kolesterolmu berapa? Nah, tensi yang itu duit. Nah sebenarnya bukan masalah duit atau enggak. Namanya profesional itu. Nih contohnya, sampean mau bikin acara, kira-kira ngubungi aku sehari sebelumnya apa sebulan sebelumnya? Kalau misalnya nih, wah, Mbah Jiwo, misalnya aku yang punya acara, Mbah Jiwo itu pengen tak undang acara ini, undang Mbah Jiwo, oke. Mbah Jiwo sibuk loh, sudah dadakan. Mungkin 2 bulan, 3 bulan sebelumnya harus dihubungi sampean untuk memastikan tanggal sekian bisa ngisi enggak, iya enggak? Karena profesional, deal, oke, sepakat. Itu profesional, sebenarnya bukan masalah duit ya, tapi bahwa ini adalah reuni. Sudah janji ini. Nah reuni ini kadang-kadang kan gonta-ganti reuni, kumpul isai kapan begitu pas barengan sama ini, ya nggak bisa saya tinggal ini karena ini profesional. Sudah terikat dan jauh hari sudah. Pertanyaanku Cak Londong. Silakan. Kan Cak Londong tahu bahwa banyak punya teman dari SMA 5, dari ITS atau apa. Setiap kali ada job 2 bulan ke depan dari PU atau yang banyak PU kan, terus dari kepolisian atau dari mana, jawabannya Pak saya nggak tanda tangan dulu Pak ya.
Kenapa? Takutnya pada saat itu ada reuni, Pak. Nah, Iya. itu bisa dilakukan seperti itu, tapi itu semakin menunjukkan bahwa saya tidak profesional. Enggak, alasan bilang aja butuh duit gitu loh, Cak, kok angel. Nah, ini Kak, ini Mas, saya itu tipe orang yang menurut saya uang itu bukan segalanya. Loh, ini mesti ngelawak. Lu enggak ini? Ini serius. Ini makanya aku ngomong sama saya itu orang yang terjun di dunia entertain dengan penuh kesadaran, karena kalau tidak penuh kesadaran nggak mungkin saya memutuskan, karena saya punya lulusan insinyur elektro, saya memilih ini kan karena keputusan secara sadar. Jadi saya memilih itu bukan gambling, bukan apa, itu memang komitmen saya. Dan saya itu dari dulu doaku ini sampai sekarang ya, doa saya itu adalah walaupun di dunia entertain itu kan sangat identik dengan popularitas sebenarnya. Tetapi saya tidak berpikir sama sekali itu dan tidak mengambil jalur itu. Makanya doa saya dari dulu ya, pertama kali saya terjun di entertain sampai sekarang. Bahasa kasarnya, saya nggak terkenal gak popo. Sing penting saya bisa menafkahi dan rezeki saya lancar dari dunia yang saya tekuni. Itu doa saya. Makanya saya tidak terlalu tertarik dengan infotainment, tidak terlalu tertarik dengan hal yang mengungkap diri saya dan keluarga saya ke media-media, tetapi saya hanya berharap saya lancar menafkahi keluarga dan mencari rezeki dari yang saya tekuni. Jadi ini bisa dibilang podcast pertama? Nah, itu jadi salah satu. Kalau nggak percaya, ini bukan menghindari, tapi ya itu tadi, ini podcast yang saya datangi pertama kali ya ini. Kalau mungkin ada yang pernah lihat di tempat lain, ya karena kayak Abdel itu kan temen dulu, karena di rumah ngobrol-ngobrol nggak tahu kalau ditayangin gitu, tapi ngundang secara resmi di podcastnya dia nggak pernah. Sampai baru ini yang pertama kali saya datangi. Karena takut, apa karena sungkan, apa karena... Karena nganggur. Ya enggak gitu. Ya menurut saya kan ini ya karena semuanya mendukung, kalau itu ya satu paling enggak waktunya pas tepat ya kan. Yang saya kan kemarin ngubungi sampai saya jam segini anu bisa Mas kan gitu kan. Oke. Artinya ya hal itu ya saya juga nggak bisa menjelaskan apa yang mendukung, pokoknya pas gitu aja. Menurut saya gitu. Makanya hidup itu kan kuncinya timing Mas. Iya. Waktu yang tepat, sehebat apapun saya kalau waktunya nggak tepat ya sama-sama hebatnya, sama-sama satunya lahir pas di saat itu, Pak Harto lahir pas di situ, Pak Karno lahir pas itu, Pak Jokowi lahir pas itu ya. Beda-beda. Timingnya. Timingnya, masanya beda. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Itu baru menunjukkan bahwa timing itu yang penting. Nah, timingnya Cak Lontong itu apa? Kan katakanlah ada Sule. Di dunia ini ada Panji, ada Radit, ada banyak lagi, ada Soleh Solihun, ada. Nah, petanya Cak Lontong itu ada di mana? Kalau boleh memetakan diri, harusnya orang nggak boleh memetakan dirinya, tapi sekarang aku paksa. Walaupun sampean nggak bisa baca peta ya. Aku nggak bisa baca peta. Memaksa orang memetakan diri ya. Tapi aku sering terganggu gini Kak. Pemerintah berhasil menurunkan kematian COVID segini. Loh, berhasil atau enggak itu biar kamu yang menilai. Katakan saja turun, gitu loh, atau naik, ekonomi pertumbuhan naik. Tapi jangan berhasil. Itu sudah penilaian, nggak boleh menilai diri sendiri. Nah, sekarang tak paksa di antara Sule, Radit, Panji, dan lain-lain itu, Semi, Cak Lontong ada di mana? Saya tidak ada di tempat-tempat mereka. Karena tempat Sule kan yang ada Sule. Tempat Radit kan yang ada Radit. Tempat Panji kan yang ada. Aku serius gitu. Oke. Nah gini Mas. Di konstelasi itu. Gitu. Kalau sebenarnya gini, saya itu terlahir dari sebuah, ini bicara di dunia entertain ya, komedi, saya terlahir dari sebuah bukan dunianya atau eranya stand up komedi saya terlahirnya, tapi terlahir di seni tradisi ludrukan, walaupun
waktu itu ludruk teman-teman mahasiswa lah ya. Oh pantas Tapi kan tadi ludruk kan. greeting salam berkali-kali nggak dengar begitu Jula-Juli langsung karena lahir dari ludruk. Karena lahir dari ludruk, begitu dengar itu langsung wah inget langsung, makanya nostalgia zaman dulu. Ya itu tadi yang menunjukkan arah hidup saya itu salah satunya ludruk itu. Sampai saya dunia entertain itu kan dari situ. Walaupun dulu mengawalnya juga di kampus teknik, tapi ternyata jadi pelawak sekarang. Nah kalau bicara masalah posisi ya dia berangkat dari tradisional. Sule, Radit, Panji dan lain-lain. Saya sebenarnya tidak lebih kepada sosok, tetapi bahwa saya bisa bersama mereka semua. Saya bisa sama Sule, saya bisa sama Panji, saya bisa sama Radit. Artinya apa? Saya merasa bahwa sini ada orang yang menilai saya begini. Tahu Ramon Papana sampean ya? Tahu. Nah, Ramon Papana ini pernah ngomong gini. Saya pernah kata-katanya dia gini. Saya bisa mengatakan bahwa pelawak atau komedian tradisional itu tidak akan bisa sukses di dunia stand up comedy. Dia pernah mengatakan seperti itu. Karena itu saya dengar ketika dia mau present saya di sebuah acara, kebetulan dia hostnya. Yeah. Tetapi saya salah tentang itu pada satu orang ini. Ternyata dia berangkat dari tradisional, tetapi ternyata dia bisa masuk ke dunia stand up comedy dan diterima. Mengundanglah saya, artinya saya Sule itu juga berangkat dari grup ya. Terus kalau Radit sama Panji memang dia memang lebih kuat, lebih menonjol di stand up comedy, dan saya bisa seperti mereka. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa saya lebih hebat dari mereka, tapi saya bisa seperti saya grup, oke, saya stand up bisa diterima. Nah, Sule nggak disebut sama Ramon, nggak? Ya enggak, karena dia nggak waktu itu kan nggak jadi pengisi acara, ngapain disebut? Karena dia mau invite saya, undang di panggung. Oke. Dia bukan di podcast terus nyebutan enggak. Intinya nggak ada orang tradisi yang sukses di waktu itu stand up. Teorinya Ramon Papana adalah mengatakan bahwa stand up comedy ini bentuk komedi yang beda. Baru. Jadi kalau pelawak dari genre tradisional sulit dan tidak akan ada bisa sukses di stand up comedy. Tapi dia mengatakan teori ini tidak berlaku untuk satu orang ini, nah gitu. Walaupun dia nggak mengatakan saya sukses, tapi bisa diterima minim. Tapi sebetulnya kan di Ludruk, di Lenong, di itu sudah ada sendirian. Itulah. Makanya itu kan cuma karena istilah. Benar. Dan kebetulan orang-orang yang di situ bahasa Inggrisnya bagus-bagus, gitu kan? Panji, Radit, ya, dan eranya biasanya udah berbeda lah. Orang diplomat, jadi malah ada yang ada yang rodo sinis menyebut stand up comedy itu kalau orang Sunda itu yang babodor ngajegrik, jadi ngelawak berdiri gitu loh, babodor ngajegrik ya. Kan zaman Kartolo. Dulu ada lawak tunggal juga ada, kompetisinya ada malah lawak tunggal. Cuman istilahnya enggak. Kalau tahu Sri Mulat, Gepeng kalau keluar pertama kali jadi pembantu sendirian sudah itu kan juga. Nah makanya, cuma bedanya Mas, menurut saya kenapa stand up comedy ini bisa jadi genre sendiri sekarang dan berkembang, ya balik lagi. Ini kan seni. Seni itu kaitannya pasti dengan kultur, budaya. Kalau dulu Gepeng itu tergabung dengan sebuah grup kelompok drama komedi Sri Mulat itu ya. Dia berperan sebagai pembantu, keluar sendiri monolog itu sebenarnya yaitu kalau dilepas ya semacam stand up komedi sebenarnya. Tetapi dia kan tergabung dalam sebuah cerita akhirnya. Ada benang merah ceritanya. Kalau stand up komedi kan nggak harus ada dia sendiri ya, bisa ngomong apapun tanpa ada benang merah dengan yang lain nggak masalah kan gitu. Jadi sebenarnya ya karena budaya kulturnya sudah berubah, bentuk seninya juga pasti akan menyesuaikan. Coba yang dulu grup-grup itu kenapa? Ya coba contohnya aja. Kenapa saya bilang budayanya, kulturnya berubah, makanya bentuk seni juga menyesuaikan. Contohnya, kalau mau ngundang grup, sampean punya grup 10 orang. Saya di Kalimantan punya perusahaan, punya acara. Ngundang, pengen hiburan ada, biar kita ketawa-ketawa, wah komedi ini. Saya
pilih satu stand up comedian sing lucu, yang pasti wah ini cocok nih, pasti orang bisa ketawa, atau saya ngundang 10 orang yang ini sama-sama lucunya. Yang satu itu. Secara ekonomis praktis pasti akan milih satu. Tiket pesawatnya beda 9. Akomodasi hotel dan lain-lain beda berapa. Secara jatuhnya lebih murah. Tes antigennya beda Nah, 190 belum itu lagi. kali 9. Nah, ya kan? Iya, iya. Walaupun kita sudah diturunkan kan PCR dengan mahal-mahal, tapi kan tetap aja kalau jumlahnya banyak jadi mahal juga jatuhnya. Artinya itulah yang mau nggak mau menyesuaikan dengan zaman itu. Makanya yang bisa berkembang daripada saya ngundang 10 orang cuma bisa tujuannya supaya ketawa, kalau bisa ngundang 1-2 orang ketawa ya 1 orang ini aja. Lebih praktis. Nah, kenapa stand up comedy yang sendirian kok akhirnya diterima juga? Apakah kita sudah jadi kayak orang Eropa atau yang apa individual? Nah, itu jawabannya sebenarnya udah sampean sebutin itu. Kenapa seperti itu? Karena dunia kita sekarang di Indonesia sudah mulai individu. Jadi contoh ya, saya kecil dulu saya kan tinggal di Mospati, Kabupaten Magetan. Saya ingat betul dulu, saya zaman kecil sebelum saya kecil itu belum ada listrik rumah saya ya. Kalau di desa itu sudah mulai ada itu. Juga saya masih kecil itu yang punya listrik tetangga sudah ada, lurah terutama punya listrik duluan. Bapak saya belum pasang listrik. Jadi masih nyalain TV juga Petromak. Jadi setiap sore bapakku ngompa Petromak itu nanti jam 9. Masih ingat bau spiritus nggak? Wah, asik juga ya. Hah? Spiritus aku paling seneng tak buang ke lantai, dikorek cus. Iya kan? Biru. Apinya biru. Iya biru. Mengecil, hilang. Terus Nah, jadi dulu zaman saya kecil ingat betul. Kalau mau nonton TV aja harus berkumpul di pendoponya Pak Lurah. Belum ada COVID ya waktu itu ya? Wah, ya belum itu tahun 70 awal 70 kok. Masih banyak semutnya? Wah, bukan cuma semut. TV-nya wis kecoak kayak saking gede-gede. Tapi itu yang nonton di pendopo padahal TV-nya juga nggak gede waktu itu. Iya. Kumpul. Artinya apa? Untuk menikmati sebuah informasi atau hiburan aja orang harus kumpul dulu. Bersosialisasi. Bergeser lagi, ketika bapak saya sudah pasang listrik, sudah bisa beli TV walaupun hitam putih dulu, akhirnya saya nggak perlu berkumpul kumpul dengan orang di rumah. Saya nggak perlu kumpul sama tetangga, tapi tetangga yang belum punya TV mungkin ngumpul ke rumah saya, nggak perlu ke rumah Pak Lurah, ya kan? Begitu seterusnya. Sekarang, contoh aja di Jakarta, di kota besar, satu keluarga. Setiap kamar anak orang tua ada TV-nya sendiri-sendiri. Anak nonton TV nggak perlu sama orang tuanya, di kamar sudah bisa. Ditambah lagi handphone. Mau nonton apapun nggak perlu TV, nggak perlu handphone. Apakah ini nggak bentuk nyata bahwa kita ini individu? Sudah ini nggak peduli. Sampean pengen nonton sinetron ya nonton di TV, sampai di kamarku ada TV lain, saya pengen nonton TV. Kalau itu kita nggak akan semakin individu kalau ada semakin banyak orang-orang kayak tetanggaku. Katakanlah namanya Bu Clara. Jadi dia bertamu ke rumah orang, ke temennya, sesama emak-emak. Terus anaknya si yang dikunjungi datang, begitu datang nggak salam nggak apa langsung masuk kamar. Kudus. Nonton TV, nonton di kamar udah. Langsung dijambak sama si Bu Clara ini. Loh, sama? Ini ibumu, sapa dulu dong, ngobrol dulu. Gitu. Malah ibunya diem aja pada. Ibunya diem aja. Jadi Cak Londong, nggak tahu Cak Londong pernah ngalami nggak di keluarga, di rumah? Apa sampean tempeling? Iki ono bapak karo ibu teko mlebu kamar. Ngalami enggak? Enggak, kalau saya enggak. Karena SMA 5 ya? Karena SMA 5. Terus. Jadi apa hubungannya? Enggak mungkin Dani ngalami SMA 2 sama Ari Lasso. Oh, bisa jadi kalau dia. Terus. Sorry Dani. Enggak, kan bisa jadi kan belum tentu, kan cuma bisa. Bisa kan belum tentu bisa dilakukan. Nah, kalau ada orang Bu Clara makin banyak, minimal kita nggak langsung masuk kamar milenial ini. Bersosialisasi. Makanya sekarang
penemuan yang menghilangkan banyak hal-hal penting itu ya ternyata salah satunya handphone. Kumpul satu keluarga makan bareng, tapi di dunianya masing-masing pegang handphone. Banyak hal yang hilang karena itu. Cak Londong menerapkan peraturan itu nggak? Kalau makan nggak boleh HP? Oh iya, kalau saya di rumah seperti itu. Pas makan, di luar makan minim boleh? seperti itu. Tapi kalau yang tadi contoh Bu Clara itu misalnya kalau rumah itu membiasakan anaknya setiap datang dari manapun ke orang tuanya salim, mungkin nggak akan terjadi itu. Iya, walaupun mungkin nggak sempet ngobrol karena ya harus bersih-bersih dulu apa, minim kan ada tamu, salim gitu. Itu kan adab, itu karena kebiasaan Mas. Kebiasaan itu yang membentuk karakter. Apa juga yang seharusnya dibiasakan ke anak-anak? Ya, saiki ya. Ya sing sederhana, menurut saya kayak itu tadi bentuk anak datang ke rumah mengucapkan salam pada siapapun yang ada di rumah. Begitu mau ketemu yang lebih tua, cium tangan, salim itu sederhana tetapi itu sangat menurut aku wah itu membentuk karakter yang luar biasa. Cak Londong punya anak perempuan? Anak saya 2, 1 laki 1 perempuan. Enggak, yang perempuan umur berapa? Sekarang udah kuliah tahun ini umur nanti 19 tahun, mau 19 tahun. Kalau dia ngeliat Cak Londong duduk di rumah, gitu loh, apa dia terus nyamperin, nanyain mau minum apa? Sekarang sudah enggak seperti itu. Enggak, pertanyaanku aja. Begitu enggak. Anakku juga enggak. Enggak. Sekarang memang kita enggak. Zaman bapakku enggak tahu, zaman bapakmu yang waktu masih Petromak itu di Mojokerto ya? Apa? Di Mospati, Magetan. Dulu kecak, bapakku lenggah, misalkan benakno gamelan ya, itu kakakku selalu, Dad, Mbak Wati namanya, Bapak badhe ngunjuk menapa? Itu mau minum apa? Itu bisa jadi. Tapi kalau itu dulu saya tahu, kalau tahu itu yang melakukan itu memang ibu. Artinya saya masih melihat budaya itu, walaupun yang melakukan dulu ibu ya ke bapak, bukan saya. Tapi tidak-tidaknya bahwa saya melihat adab yang seperti itu akan membentuk saya bagaimana menghormati. Tapi dia masih bukain pintu nggak kalau Cak Londong datang? Bukain pintu pagar, bukain. Siapa? Anak itu. Ya anak-anak sampean. Enggak, karena saya kalau pulang kan dia kadang dulu masih kuliah, enggak semua waktu, salah waktu kalau itu. Enggak kalau ada di rumah, kalau dia di rumah. Ya tergantung siapa yang denger bel, tin, gitu. Apa yang paling deket dengan pagar. Sekarang semua itu masih kalah dengan kepraktisan sebenarnya. Aku punya temen sutradara senior ya. Temennya buahnya. Uci Supra namanya. Aku waktu itu jadi wartawan, terus aku wawancara, Cak, apa definisi pahlawan? Aku mau wawancara hari pahlawan. Jawabannya Cak, di luar dugaan, pahlawan itu ya, Jo ya, kalau saya datang habis syuting, terus di pagar itu anak-anak, Bapak pulang gitu. Aduh, aku rasanya itu pahlawan. Nah kita mungkin bapak-bapak sekarang atau ibu-ibu sekarang kurang dibegituin ya. Aku kurang melihat, ibu pulang, enggak, atau aku aja, atau enggak, memang hampir semua seperti itu, budaya kita kayaknya seperti itu. Main laptop, iya, di ruang tamu gitu. Iya. Dulu kan kita sampai lari ke pagar itu. Ya karena dulu kan nggak ada laptop. Siapa sih penemu laptop itu? Dan memang ada hal, menurut saya itu kan secara fisik memang mungkin kita kalau berharap kembali ke era itu ya nggak mungkin. Tetapi setidaknya bahwa nilai-nilai itu yang harus dijaga, itu menghormati itu harusnya tetap. Terus kebiasaan apa lagi yang perlu? Pamit. Karena gini, saya itu karena kondisi, jadi saya bukan orang tua yang sering berkumpul dengan anak. Karena gini, anak saya di Surabaya. Anak istri saya tinggalnya di Jakarta, jadi nggak harus ketemu gitu. Tapi saya selalu membiasakan kalau dia pergi kemanapun, kalau ada ibunya di rumah ya pamit sama ibunya. Atau kalau memang enggak, kan bisa memanfaatkan teknologi, entah SMS, entah WhatsApp, entah telepon ya pamit ke orang tuanya. Itu bisa ke ibunya. Kalau dulu ibunya masih kerja, mungkin dihubungi nggak bisa diangkat, ke aku pokoknya minim kerja ngasih berangkat kemanapun, pergi kemanapun ngasih tahu. Itu saya biasakan gitu. Terus kalau sudah sampai ngabari.
Nah, itu yang nggak dilakukan Bima ini, Cak. Bima ini tokoh Favorit kesukaan gue, sampean ya. Bima tokoh kesayangan Cak Lontong. Cak Lontong sukanya Bima. Kenapa suka Bima, Cak Lontong? Saya itu kecil suka nonton wayang kulit, ya secara fisik anak kecil seneng karena gagah, terus menangan ya kan, kuku Ponconoko, Wah, gini. Tapi secara karakter padahal sebenarnya waktu itu ya saya nggak tahu betul lah, sampai tadi mengkaitkan padahal Bima nggak gitu itu gimana? Ini pernah disuruh gurunya namanya Begawan Durna. Durna, ya. Disuruh mencebur Laut Selatan mencari ilmu. Udah. Langsung dia berangkat. Kan gede kok. Duas berangkat mau mencebur Laut Selatan, begitu mau mencebur eling. Durung pamit. Pamit ibu pamit Kunti. Dewi Kunti. Ngono. Wes lanjut yang soal pamit tadi. Ini kaitannya. Pamit ya. Cuman ketika dia sudah pamit nyebur ini nggak ngabari di dalang manapun, mau almarhum Mantep Sudarsono, mau Ki Anom Suroto, begitu nyebur nanti ketemu di Haruci dia nggak ngabari. Kenapa aja? Kok beda sama anak sampean? Ini kan pamit tadi. Pamitnya sama ya. Kunti, aku harap nyegur. Oh Ngger, pasang ini pujo pangestu Basuki. Buat Loh, mestinya kan ngabari. Bu, saya udah sampai. Nah, ini berarti ini baru sadar juga ya. Berarti ada gini. Kalau sampean tadi tanya ketika dulu anak datang, sekarang nggak main laptop. Dia tak tanya, ya karena dulu belum ada laptop. Siapa yang menciptakan laptop? Ya kan? Siapa yang menciptakan handphone? Seolah-olah inilah yang membuat anak kita jadi nggak menyambut ketika kita pulang. Padahal bukan ini sebenarnya. Tetapi bagaimana kita mengajarkan anak itu yang sebenarnya bisa mengalah. Ini kan hanya tools, alat. Nah, ini tadi kenapa Bimo nggak bisa ngabarin orang tuanya ketika sudah di laut? Justru karena nggak punya handphone. Berarti penemu HP bagus dong, bisa ngabari. Nah, kalau intinya apa? Tools, alat itu kalau dimanfaatkan dengan baik itu justru akan membuat semuanya jadi mudah dan menjadi lebih indah. Tidak harus menghilangkan adab atau budaya yang harus kita pertahankan. Jadi menurut aku jadi inget penemu itu. HP, penemu laptop bagus juga. Iya dong. Kalau di dalam kedatangan dia nggak bagus karena ibunya datang, dia cuek masih main. Nah, itu kan karena tidak dibiasakan seperti itu. Tapi kalau misalnya dibiasakan ya mungkin juga ditaruh, salim dulu, mau lanjutin lagi ya bisa. Artinya tapi jangan menyalahkan ini. Jangan karena balik lagi ke tadi. Tapi ketika udah nyampe ada gunanya. Nah, ada gunanya. Bisa ini kalau misalkan ada smartphone, nah Bimo bisa. Itu nyelam, metu meneh. Oh iya. Aku ngesai handphone kan rusak nyelam. Betul dulu. Terus pakai HP dulu udah. Ngabari. Bu, saya udah sampai laut. Oh iya. Nanti tunggu kabar selanjutnya. Alhamdulillah. Iya kan? Syukur. Oh iya benar. Berarti ada gunanya. Ada gunanya. Lo kan semua diciptakan itu kan ada gunanya. Terus apa lagi ya yang harus dibiasakan ya? Ya satu itu, pamit tadi segala macam, terus kalau saya sih ya tepat waktu. Tepat waktu. Sampai tadi telat 5. Oh karena kesasar karena ya. Kesasar loh, sampai tak takoi malah nggak tahu, nggak bantu. Nggak bisa baca peta. Nah, nggak bisa baca peta. Tapi saya berusaha tepat waktu. Ya intinya sebenarnya gitu. Orang itu ada yang memang niat nggak menepati waktu, tapi ada yang berusaha tapi karena kendala, ya kan? Itu hal yang berbeda. Kebiasaan memberi. Nah, ini Bener satu gak? hal, bener banget. Coba Ini menurut aku ya, memberi itu kalau orang urusannya dengan materi misalnya, tidak harus menunggu kita punya. Dalam arti cukup untuk bisa memberi orang. Karena berbagi itu buat saya tidak harus nunggu kita punya banyak. Punya sekecil apapun sebenarnya kan bisa dibagi. Punya permen satu pun zaman kecil kan bisa dipotek, dibagi. Nggak harus punya permen 2 baru bisa ngasih orang, temen.
Dulu saya ingat Mas, saya diajari gini. Dulu zaman saya sekolah TK itu, senengannya jajan kerupuk gapit dulu itu. Jadi kerupuk gapit itu, aku ngerti ku kerupuk upil. nah kerupuk upil, kerupuk upil. terus tengahnya itu dikasih sayur, dikasih bumbu pecel, terus digapit kan gini. Jadi bawah kerupuk upil, atas kerupuk upil digapit. Itu dulu murah banget, tapi saya juga punya temen yang kadang-kadang nggak bawa sangat karena ketinggalan. Ya, karena dulu murah, jadi 10 rupiah itu bisa dapat 5. Ya bagi, nggak dimakan Jadi sendiri. 5 juga bisa dibagi. Bisa. Walaupun bagi itu kan bukan berarti harus rata. Tapi setidak-tidaknya kita mau memberi buat orang lain. Kalau kita yang punya porsi lebih banyak ya wajar lah. Kalau beli 5, saya bagi 2, saya 3, ya jangan protes yang dibagi. Uang untung dikasih kok minta banyak, ya itu namanya nggak tahu diri. Iya kan? Intinya mau berbagi itu nggak harus nunggu. Dan itu bisa. Nah, pesan pembiasaannya penting. karena kalau sudah karatan kan susah ditekuk-tekuk ya Londong. Nah kalau dulu tuh, Biasakannya gimana? kalau saya melihat gini, dulu itu membagi itu kan sudah contohnya ini telur dulu ya. Telur Di keluarga, ayam. telur ayam misalnya yang cukup punya telur ayam ya kalau nyeplok telur anaknya 3 ya berarti nyeplok telur makan bareng berlima 5 biar satu-satu. Tapi kadang-kadang punyanya cuma 2, terus anaknya 3 sama bapak ibu 5 orang, telurnya cuma 2. Gimana caranya? Ibu punya ide, didadar aja diceplok. Nah diceplok mau nyempitkan jumlahnya kita ulur, didadar isok tadi dipotong-potong sejumlah Kayak pizza itu ya. Nah kan artinya berbagi itu bisa dicari cara bentuknya, dan itu diajarkan dari orang Pantesan tua. orang-orang dulu kalau nyebut bulan yang indah itu bukan bulan nyeploki, tapi Tapi bulan yang indah. dadari. Karena apa? Nggak Karena didadar. bulan, nah karena bulan yang indah itu kan bukan hanya untuk sampean. Bulan yang indah memancarkan kan untuk semuanya. Ini Harus dibagi, makanya dadari. ini betul-betul kita acara serius bersama Cak Londong. Jadi ini pertama kali aku melihat Cak Londong sangat filosofis orangnya. Jadi nggak enak. Padahal begini, dulu ada teman gampang untuk cari filsuf itu. Menikahlah. Kalau kamu sukses kamu akan bahagia. Kalau kamu gagal kamu akan jadi filsuf gitu. apa karena kegagalan pernikahan kok jadi filsuf itu? Loh, enggak, sebenarnya Ini kegagalan. filosofis dari tadi ngomongnya. Loh, kegagalan dalam hal apapun itu kan pelajaran. Karena pelajaran itu ya namanya ya. Kadang-kadang, wis contoh itu loh. Contoh orang yang dipakai contoh biasanya yang bagus-bagus. Prestasinya bagus, kalau sekolah yang nilainya bagus. Tapi tidak pernah kita diajari belajar pada kegagalan. Makanya menurut saya ada apa itu peribahasa atau apa ya? Pengalaman adalah guru yang terbaik itu apa? Ya, Kategorinya pengalaman adalah guru itu yang peribahasa ya atau apapun lah itu. Ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Sampai Makanya setuju. di wayang ada Badara Guru, pernah dengar kan? Itu ya, sebutan lainnya Badara Pengalaman. Karena pengalaman adalah guru Pengalamannya yang banyak. Nah kalau saya, pengalaman adalah guru yang terbaik, sampai setuju dengan istilah itu. Ini ngetes apa? Lo enggak, saya tanya. Ini kan itu kan kan itu ya, sebuah setuju. sebuah nilai yang Ya, setuju. dirangkum menjadi pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya juga setuju. Tetapi kalau menurut saya sebenarnya Mas, itu kurang tepat. Harusnya gitu. Harusnya pengalaman guru yang terbaik itu memang iya, tetapi yang terbaik sebenarnya bukan pengalaman, tapi pengalaman siapapun atau pengalaman orang lain itu adalah guru yang terbaik. Karena untuk kita menjadi lebih baik itu kita tidak harus mengalami sendiri, karena kita bisa belajar dari orang lain. Apakah sampai harus jatuh supaya bisa merasakan bahwa jatuh itu sakit? Enggak. Kalau saya melihat orang lain jatuh sakit, saya tidak perlu jatuh untuk tahu bahwa jatuh itu sakit. Jadi gimana caranya saya nggak jatuh? Karena sakit. Apa udah pernah kamu? Ya nggak harus pernah. Saya pernah lihat sampean jatuh, luka terus nangis kok. Kenapa saya harus mengulangi itu? Apakah Cak Londong harus mengalami kelucuan sehingga bisa melucu? Nah, tidak harus. Karena apa? Background saya nggak ada. Dari genetika nggak ada.
Orang tua ibu saya saya cari, saya telisik dari Mbak saya nggak ada yang berprofesi di dunia entertain pun nggak ada. Apalagi ngelawak. Bapak saya itu di Angkatan Udara, ibu saya dulu seorang perawat di rumah sakit, saudara-saudara saya dulu nggak ada juga yang di misalnya. Jadi sebenarnya secara genetika nggak ada. Kakek? Nggak ada. Saya tanya karena saya nggak ngerti ya, karena saya kecil itu kakek nenek udah nggak. Tapi saya tanya, nggak ada yang berprofesi seperti itu. Makanya ya itu tadi, kita bukan dari bagaimana kita dilahirkan, tapi kita bagaimana menuju akhir kita dengan proses yang kita. Makanya sampean, saya mungkin punya tahapan lahiran yang sama. Mungkin anak sampean bisa jadi ya, anaknya Angkatan Udara, ibunya perawat, sama-sama seperti saya lahir. Tapi kedepannya sampean seperti apa, kemudian sampai saya seperti apa akan berbeda. Tergantung bagaimana sampean berjalan dan bagaimana saya berjalan. Jadi urusan Cak Lontong dilahirkan itu bukan urusan Cak Lontong dilahirkan atau lahir, itu bukan urusan Cak Lontong. Bukan. Tapi bagaimana Cak Lontong nanti matinya, itu urusan Cak Lontong. Betul. Cak Lontong lahir miskin, itu seperti kata Bill Gates berarti. Ya. Atau lahir kaya, itu bukan salahnya Cak Lontong. Bukan. Dan itu bukan kesalahan. Mau miskin, mau kaya itu bukan kesalahan. Oke, berarti Bill Gates salah di sini. Bukan gitu. dong. Bill Gates hanya menggambarkan bahwa intinya kalau kamu lahir miskin, jangan merasa bersalah. Ya. Itu bukan salahmu gitu. Tapi kalau kamu mati miskin itu salahmu. Pasti gitu kan? salahmu karena kamu berarti salah menjalani hidupmu sehingga kamu miskin. Karena balik tadi, hidup itu dalam bentuk apapun orang levelnya harus menuju yang lebih baik. Lah kok kamu enggak? Oke. Berarti kamu salah. Berarti penyebutan nama Tuhan di berbagai agama kalau mau meninggal, misalkan la ilaha illallah, kalau mau mati itu nggak bisa dilatih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak bisa. Latihannya gimana? Latihannya? Nah, kalau latihannya bisa seperti itu. Makanya ada sholat 5 waktu kalau orang Islam ya. Menyebut itu sesering mungkin. Itu yang akan melatih. Jadi ketika latah pun misalnya Anda dikagetin, la ilaha illallah, bisa seperti itu. Itu yang itulah proses. Makanya menurut saya hasil akhir itu adalah hasil dari sebuah proses. Bukan, maksudku pertanyaanku gini. Meninggalnya seseorang ini yang husnul khotimah misalkan itu akan menyebut la ilaha illallah dengan latihan pengucapan la ilaha illallah atau sepanjang hidupnya dari lahir yang bukan urusannya itu ke kematian berlatih kelakuan. Entah itu memberi, entah apa. Nah makanya kalau menurut aku ya, kalau spiritual kan bukan hanya masalah lisan, lebih ke bagaimana kalau orang ngomong mengimplementasikan, ya kan? Sholat itu kewajiban, tetapi tidak semua orang yang sholat bisa mengimplementasikan bahwa nilai-nilai sholat itu bisa dibawa ke kehidupan, kan banyak yang seperti itu. Puasa kewajiban Ramadan bagi orang yang Islam toh, tapi tidak semua bisa membawa nilai-nilai puasa itu dalam kehidupan. Itu hal yang berbeda, hal yang artinya tidak selalu berjalan sejajar. Tapi minim kewajiban memang harus dilakukan. Tapi menurut saya Mas ya, kalau menurut sampean hak sama kewajiban itu penting mana? Angel dijawab. Katakanlah mainstreamnya ya, kewajiban. Kewajiban. Ya. Kalau menurut saya enggak. Hak itu lebih penting daripada kewajiban. Lah terus nanti orang berantem semua dong kalau Franz kameraman nuntut haknya, Noven nuntut haknya, kameraman satunya, terus aku Tejo nuntut haknya, Cak Lontong nuntut haknya. Sekarang sampean ini sebelum mengarah ke situ, sampean saya tanya, yang ada entah itu sebuah perjanjian, entah itu sebuah undang-undang atau apa, yang dilindungi itu kewajiban apa hak? Hak. Human right. Hak hidup, hak, ya kan? Bukan kewajiban. Artinya apa? Hak itu lebih penting. Kenapa harus dilindungi? Karena orang kalau paham betul tentang hak dan semua konsekuensinya, pasti akan melaksanakan kewajibannya. Jadi kalau tadi sampean ngomong, kalau orang menuntut haknya masing-masing, berarti dia hanya tahu haknya dia. Padahal human right bukan hak saya sendiri. Semua yang hidup manusia itu punya hak yang sama. Ketika saya menuntut hak saya, berarti saya tidak menghargai hak orang lain, saya tidak paham tentang hak berarti.
sekarang tak giniin. Misalnya Cak Lontong ini Bagong jadi Iya, Pak RT. Ada keluarga-keluarga baru yang datang. Bu Cange. Terus nanya ke Pak RT, saya keluarga baru di sini. Hak saya apa ya? Terus Bu Limbo, saya di Gang Melati tuh Pak, gitu loh. Saya keluarga baru mau bikin kakak, oh ya monggo. Hak saya apa Pak? Kareng, dari Blok H. Saya juga mau bikin akte pengajuan nikah ini, hak saya apa Pak RT? Sama yang gini, ini datang orang baru, Pak RT, saya mau nanya, saya orang baru, kewajiban saya apa Pak? Oh nanti buang sampah yang itu bayar sampahnya 50.000 ya Pak. Terus ini saya kewajiban saya apa Pak? Nanti minggu ada kerja bakti. Begitu juga. Nah, enak sing ndi coba sebagai RT? Loh kalau untuk urusan pekerjaan, enak yang orang tanya kewajiban saya apa. Karena prinsipnya kayak tadi saya bilang, orang yang sudah pada tahap apa kewajiban saya, harusnya dia sudah memahami betul bahwa hak-haknya seperti apa. Dan ada hak orang lain seperti itu. Makanya orang tahu kewajiban. Karena sudah paham tentang hak. Karena apa? Orang menuntut hak ketika sudah melaksanakan kewajiban. Kayak contohnya gini. Cak Lontong kalau contohnya apa? Misalnya gini. Dalam hidup ini nanti ini ngomong yang aja. Orang semua berhak masuk surga nggih. Nggih. Tergantung Neraka cuma penyucian. Nah, ya kan, ya. Iya. Kira-kira ada semua gitu. orang berhak seperti itu. Cuma nanti mampir ke neraka berapa lama itu tergantung Sampai proses lebih lama tadi. kan. Sampai lebih lama saya mungkin ya. Ya tergantung lah. Kan saya kadang-kadang kalau saya mikir kan kayak terlalu betah di neraka, paling sebentar aja lah. Kalau membayanginnya kayaknya nggak betah lama-lama saya. Tapi prinsipnya gitu. Hak, kayak sebagai contoh, dia bisa mendapatkan haknya nanti sebagai penghuni surga. Dia harus tahu bahwa untuk mendapatkan hak ini dia harus melakukan kewajiban-kewajiban apa. Dan yang bahkan contohnya menurut saya, bahkan yang mengatur kehidupan kita itu aja, ketika memberikan kewajiban itu masih memperhatikan hak sampean loh. Menurut saya loh. Misalnya. Contohnya, sholat 5 waktu bagi orang Islam jadi sampai kewajiban nggak? Kewajiban kan. Itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Yang menentukan Tuhan. Bisa kan Tuhan sebenarnya? Sholat 5 waktu setiap 10 menit. Bisa nggak seperti itu sebenarnya? Yang Maha Kuasa. Bisa. Kenapa nggak seperti itu? Karena ketika memberikan kewajiban, masih memperhatikan bahwa Anda itu berhak untuk menikmati kehidupan di dunia. Untuk bekerja, untuk berkreasi, untuk melakukan apa. Itu hak sampean, hidup di dunia. Bahkan yang memberikan kewajiban titah harus Anda lakukan pun masih memperhatikan hak Anda. Kalau enggak, wes enggak ngene bar kowe. Gitu aja beres dong, Maha Kuasa kok. Artinya apa? Masih memperhatikan hak hidup makhluknya yang nggak ada artinya ini buat dia sebenarnya. Bisa dia atur semua. Itu kalau Tuhan. Lah iya. Nah kalau manusia? Nah, Manusia ke manusia, ya artinya. dia ngasih kewajiban, kamu belum tentu dikasih hak. Nah Ya kan? itu makanya itu artinya. Antar surat ini ke sana, tapi dia nggak punya hak naik sepeda motor, nggak punya hak naik mobil untuk nganter itu. Makanya saya bilang orang itu harusnya harus lebih paham hak dulu sebelum kewajiban. Karena kewajiban itu bisa diperintahkan. Kalau hak itu adalah murni kesadaran. Hak sampean itu murni kesadaran kalau misalnya tadi sampean ngomong, saya disuruh nganter surat, tetapi nggak diberi fasilitas. Artinya apa? Orang yang memerintah sampean nggak menghargai hak sampean dong. Nggak tahu hak sampean itu apa. Hanya taunya kewajibanmu harus gini. Nah itu. Makanya dia nggak paham, Mak. Masalah itu terjadi bukan karena orang tidak melaksanakan kewajiban, tapi tidak tahu hak. Ketika saya menuntut hak saya harus tahu bahwa ada hak-hak orang lain yang harus saya hargai. Makanya yang dilindungi adalah right, hak itu yang harus dilindungi. Kalau untuk job-job ngelawak gimana, Cak Lontong? Apanya?
haknya gimana? Hak dan kewajibannya gimana? Nah, Kan Cak Londong sampean menghibur pejabat teras nomor ini, kewajibannya 10,5 jam atau apa, terus haknya dulu atau gimana? nah kalau gini, kalau saya menurut saya gini, orang yang mengundang saya tujuannya kan pengen ketawa, pengen fresh, pengen ini. Haknya dia kan mendapatkan hiburan. Hak saya adalah mendapat imbalan dari memberikan hiburan. Akhirnya timbul kewajiban dari mereka adalah memberi imbalan pada saya, dan kewajiban saya adalah memberikan kemampuan saya secara maksimal untuk menghibur mereka. Ketika kita tahu hak masing-masing, muncullah apa yang wajib harus kita lakukan sebagai sebuah kewajiban. Sorry dulu nggak begitu. Jadi ketika gini, ketika ada orang menghubungi saya, kan tujuannya pengen terhibur. Cak, tanggal sekian saya punya acara gini. Kan dia pengen ketawa-ketawa, ya, gampangannya ngono. Dan dia menghubungi saya, tahu profesi saya pelawak. Ketika saya menerima itu, yang ada pikiran saya adalah orang yang mengundang saya tujuannya pengen tertawa. Berarti ingin melakukan hajatnya, haknya untuk. Berarti kewajibanmu membuat mereka tertawa. Kewajiban saya adalah membuat mereka terhibur dan tertawa. Sedangkan ketika mereka menghubungi saya supaya hak mereka ketawa terpenuhi, dia tahu bahwa saya berhak mendapatkan imbalan dari konsekuensi mereka mengundang. Kewajiban mereka adalah akhirnya memberikan. Akhirnya waduh, saya punya. Jadi kewajiban itu tidak jadi angka mati karena apa? Bisa dinegonya di sini, Mas. Bukan di haknya. Di kewajibannya ini yang bisa dinego malah. Sangat serius Cak Londong. Lu buat saya kayak gini. Ini kita serius bersama Cak Londong. Nah, pertanyaanku, kewajiban itu enak nggak? Nah, menurut Cak Londong. Kewajiban, ini kalau ngomong enak nggak enak, hanya enak nggak enaknya yang diomong. Semua kewajiban itu pasti mengikat. Oke. Yang namanya diikat itu pasti nggak enak. Oke. Kalau tujuan kita bebas sebebas-bebasnya. Tetapi kan hidup itu bukan masalah bebas sebebas-bebasnya. Kita sebebas apapun nggak bisa, ada hak orang lain yang harus kita hargai. Jadi buat saya kewajiban itu secara prinsip kewajiban nggak enak karena mengikat. Tetapi itulah yang harus kita lakukan sebagai konsekuensi supaya kita bisa menghargai hak orang lain dan otomatis hak kita dapatkan. Kalau kita tidak melaksanakan kewajiban yang nggak enak itu tadi, ya kita nggak akan mendapatkan hak kita. Contohnya ini mamanya, kalau misalnya nek diomong enak nanti turu-turu karo kudu menghibur orang supaya ketawa. Stres lu menghibur orang ketawa, kita belum tahu lingkungannya, itu kan butuh persiapan, deg-degan. Yang mending tidur-tiduran di rumah, nonton TV. Enak mana? Enak itu kan. Tapi kalau saya melakukan tiduran di rumah, saya nggak bisa mendapatkan hak saya untuk mendapatkan imbalan. Wong aku nggak kerja. Tetapi kalau saya melakukan kewajiban dengan deg-degan, dengan wah berhasil apa enggak ya tantangan ini. Berat memang, nggak enak memang. Tetapi begitu saya melaksanakan kewajiban saya, hak saya dapatkan, dapat imbalan. Kalau menurut saya gitu. Pertanyaanku gini, puasa itu enak nggak? Sholat itu enak nggak? Nah, balik lagi. Nah, Itu kalau enak, kenapa diwajibkan? Nah, kalau nggak enak, kenapa bisa nggak enak? Ya, coba pertanyaanku. Nanti kita akan ke Bima, toko favoritmu. Karena kewajiban itu yang menentukan adalah, nah itu tadi Mas. Kewajiban itu makanya aku saya sambil bilang, nyari wayang ya. Saya bilang bisa jadi kewajiban itu nggak perlu kita pikirkan karena itu bisa jadi sebuah perintah. Perintah itu adalah sebagai, kalau kita bekerja di sebuah kantor, ada perintah atasan, ada aturan perusahaan atau kantor, itu adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Bukan soal enak nggak enak. Bukan soal enak nggak enak. Bukan soal enak nggak enak. Dan yang ya balik lagi. Dan manusia itu prinsipnya mesti golek enak itu. Wes itu prinsip dasar manusia mesti golek enak. Karena tahu seperti itu, makanya yang memberikan kewajiban itu juga tahu. Iki nek gak tak kei kewajiban, kowe golek enak itu. Lha kowe arep dadi apa? Makanya tak kei kewajiban
ben kowe iku roh bahwa kamu harus melakukan ini. Karena apa? Aku menyiapkan hakmu seperti ini loh nanti. Lakukan kewajiban ini. Enak gak enak menurut yang melakukan. Nek ngomong menurut yang melakukan bisa jadi gak enak. Itu harus. Tetapi beda lagi. Kalau kita tahu menyadari hak yang akan kita dapat, mungkin kita melakukan kewajiban. Mungkin enak gak enak bisa hilang dengan seneng gak seneng, enjoy gak enjoy. Nah, tak tanya sekarang. Nah itu dia. Nggak harus artis ya, tapi banyak orang yang menjelang akhir Ramadan itu nangis-nangis karena berpisah sama. Menurut sebagian pandangan itu drama, gitu loh. Karena bohong kalau puasa itu enak, gitu loh. Sampai dia itu menangis terpisah sama Ramadan. Karena kalau puasa itu enak pasti nggak diwajibkan, nah, gitu loh. Nah. Atau pendapat yang lain, mereka mungkin betul-betul tulus. Nah, nek sampean ya. Kalau saya Kan melihat, sering ya, aduh, kita sedih, iya kan? iya iya. Acara-acara TV menjelang Lebaran pasti dipenuhi artis-artis yang menangis, iya kan? Gitu kan biasanya. Benar. Ya baca. Kalau saya sebenarnya ya kalau balik lagi ya itu bukan ini kita untuk menilai itu benar atau tidak. Itu masing-masing mereka yang tahu sebenarnya, karena kalau kita ngomong nah puasa sendiri itu sebenarnya dilakukan sama mereka atau tidak mereka sendiri yang tahu kok. Makanya yang memberi perintah pun juga tahu bahwa puasa itu wis sing ngerti mek kowe karo aku tok, Gusti Allah kan gitu. Wong liya iso mbok bujuki, tapi sing ngeruh aku karo kowe tok. Kowe bener-bener puasa, puasamu juga bener-bener puasa itu gini. Nggak makan, nggak minum, tidak membatalkan puasa, itu benar-benar puasa. Tapi belum tentu puasanya benar. Karena niatnya. Nah, itu yang tahu yang sana. Kita nggak berhak menilai. Tetapi menurut saya ada baiknya bahwa itu memberikan memberikan gambaran bahwa kalau orang sudah bisa enjoy, menikmati dan tahu betul apa yang terkandung di ini, ngomong Ramadan ya, puasa Ramadan. Kan memang luar biasa yang ada di situ. Banyak amalan-amalan yang kalau hari biasa kita lakukan oleh MPI tok, tetapi hak kita ganjarannya lebih gede. Jadi seperti calon tadi bilang, ini kewajiban, tetapi di dalam kewajiban nanti akan ada hak yang lebih. Pasti. Jadi orang sedih karena haknya itu ya. Satu itu, yang kedua sedih kalau dia dalam, ini contohnya gini, sampean tahu, ini ada wong belanja lah, sing gampang diiling. Orang hobi belanja. Wah, belanja itu duit belanja. Terus ada seminggu diskon 90%. Kira-kira kalau sampean nggak ngerti informasinya, gelo nggak setelah itu lewat? Waduh, lah apa kok nggak jatuh aku iso pakai. Ya ibaratnya kayak gitu. Karena bulan ini istimewa. Kalau bagi orang yang tahu. Nah, kalau yang memang benar-benar tahu hak yang akan dia dapat seperti apa, pasti gelo nih kelewatan, kan gitu. Jadi kita ngomong idealnya ya. Dan memang dalam prakteknya memang susah. Dan iki, Apa ini? ini Bima ini berguru ke Durno. Nah, Durno itu semua kelemahannya Durno, semua muridnya itu kurikulumnya seragam ya, kayak kurikulum seluruh dunia, selalu seragam kan. Mau Cak Londong ya diajarin itu, aku diajarin itu, nggak dilihat. Ini semuanya diajarin mana aja? Memanah. Koi Arjuno diajarin mana? Set. Nah Arjuno adiknya bisa mana? Nah Bima ini nggak bisa mana ini. Potongannya bukan potongan pemanah, nggak pas belas ya. Kan? Nah kalau gak cocok. Coba Arjuno pegang panah. Luwes. Set, itu kan. Set. No, iki angin neku tangane. Nah, kayaknya semurat sih. Iya. Set. Ini gak pantas iki. Bener loh. Gak enak. Nah, dia merasa apa nih menurut sampean? Ini tapi harus wajib belajar mana? Menurut sampean piye? Nah, kalau menurut aku gini Mas, ada hal-hal yang
nek ngomong pengetahuan, ada hal dasar yang kita harus tahu dan harus bisa untuk bisa melanjutkan ke level berikutnya. Ya kan? Tetapi bukan berarti kita harus menekuni yang dasar itu tadi. Oke, Itu berarti sebagai modal, bekal. bagus. Setuju aku. Jadi Bima harusnya tetap belajar memanah sampai pada level dasar. Mungkin, menurut saya harusnya gitu. Karena memanah itu adalah melatih fokus toh. Oke. Mungkin Durno ngajarinnya, oh ini ben fokus. Berarti Durno benar dengan kurikulum seragam. Siapapun anak didik. Iya, setidak-tidaknya guru mengajarkan kan dia punya keyakinan bahwa yang diajarkan benar. Dia baru tahu itu benar atau enggak setelah ada hal lain yang mungkin mengingatkan dia, oh ternyata gak benar kan, gitu kan. Berarti karena apa dia ngajarin, berarti dia nganggap itu benar. Dan memanah itu memang satu melatih ketenangan. Karena untuk bisa berhasil memanah kan harus tenang. Sekarang mungkin ya karakternya Bima sama Arjuna beda nggak? Lebih tenang siapa? Lebih tenang iki banyu. Kayak air wong jenenge Herjuno kayak air. Makanya dia cocok gitu. dengan panah karena panah itu kan lebih ke meditasi, ketenangan, fokus, pelan. Karena panah itu yang kalau kita fokus pelan, kerjanya dia kan hanya pas setelah itu dilepas kan dia kerja sendiri. Beda dengan pusaka yang lain misalnya apa namanya parang atau misalnya keris. Berarti Itu kan harus tetap di tangan supaya. jadi pemanah itu kayak pemegang saham ya. Nah, Perusahaannya bisa jalan bekerja dari dia jauh. ditanam, Nah, perusahaannya nyari Terus. duit sendiri udah. nah, bisa gitu. Kalau nggak ada dan lain sebagainya, Harus terus. kayak pekerja. Kayak saya pelawak harus ngelawak terus ya ini masih gada. Soalnya nggak ngetokno goto kan job berarti nggak oleh duit. Kalau pelawak juga perlu ketenangan nggak ya? Bedanya. Nah, semua Enggak, aku katanya fokus tertinggi itu di musik. musik. Itu violin, biola. Itu meleset dikit aja, fals, tek. Terus senam irama. Itu kenapa bisa pas? Nah kalau melawak, gimana Gus? Tek, apa yang dilakukan itu? Kalau melawak itu sebenarnya mengelatih hatinya kan dari feeling. Dari ya orang Jawa ngerabah. Karena digerabah aja ini sak piro. Karena audien kan berbeda-beda. Saya ini contoh nih, saya diundang di reuni SMA, saya diundang di perusahaan, saya diundang di kantor sebuah lawyer. Jadi kan itu beda-beda audiensnya. Nah, fokusnya kita kan ya itu tadi. Iso ngerabah kayak itu. Oh, sak mini iki. Nah, oh iki nang kene. Itu berapa menit biasanya untuk test the water itu biasanya? Itu harus menurut aku ya, itu 5 menit awal harus sudah bisa dapat. Makanya bisa dibantu dengan melakukan survei sebelumnya. Tidak 5 menit awal baru kita benar-benar mulai dari nol. Nah, itu kan sekarang teknologi bisa membantu iku nek mbiyen mungkin gak iso, tapi saiki kan misalnya aku diundang sebuah kantor. Dari kantor itu kan ada yang menghubungi saya. Aku golek informasi sih lewat dia. Bosmu itu ya apa karakternya. Itu kan modal buat saya. Begitu saya sudah bisa nyiapin setidaknya, oh tak siapin materi ini tak coba di situ tes. Nah, tes case-nya memang harus langsung, tetapi tidaknya kan wis siap senjata. Tapi tetap konsentrasi tinggi ya? Oh iya dong. Konsentrasi tinggi itu bukan berarti tidak hanya fokus pada apa yang diomong, tidak peduli dengan luar. Justru konsentrasi tertinggi ketika kita melihat apapun yang di luar itu langsung bisa kita serap. Itu berarti kita pada konsentrasi yang tertinggi. Konsentrasi tertinggi bukan kita fokus pada satu titik itu nggak peduli yang lain. Nah itu belum konsentrasi tertinggi, itu hanya konsentrasi tahap awal. Kalau orang konsentrasi tertinggi terus apa namanya? Apalagi ini ngomong di dunia kita ya, di dunia lawak kita ngomong. Aku ngomong terus ada yang nyeletuk gak tak reken. Itu berarti nggak konsentrasi? Berarti saya tidak konsentrasi, artinya tidak ada di situ. Saya dalam diri saya sendiri. Padahal saya menghibur itu kan saya harus ngeblend. Ada yang nyeletuk, kalau saya bisa merespon itu akan menjadi energi yang luar biasa. Kenapa nggak konsentrasi pelawak itu dijadikan pelajaran meditasi kalau gitu? Itu menarik kan? Justru konsentrasi intinya menyerap.
menyerap kan. Kalau aku baca buku-buku silat itu kayak cermin bayangan ya, jurus cermin bayangan. Jadi dia bisa menyerap jurusnya lawan itu pada saat itu dan membalas. Gitu. Menggunakan tenaga lawan untuk mengalahkan dia sendiri. Jadi konsentrasi lawak gitu. Ya harusnya seperti itu. Karena kadang-kadang pelawak itu kan nyun sewu ya. Menurut saya profesi entertain yang dalam prakteknya, walaupun ini kita ngomong sudah bukan dalam kendala persiapan ya, tapi sudah punya skill, tapi dalam prakteknya penuh dengan tantangan dan kesulitan itu ya pelawak. Karena penyanyi contohnya, itu kalau sudah punya album, punya lagu, ya dia mau tampil di depannya pegawai-pegawai pabrik, reuni SMA, pejabat, ya lagunya itu yang dinyanyikan. Tapi kalau pelawak, belum tentu bisa cocok. Kalau ke sini harus pakai ke ini, kalau ke sini harus yang ini. Atau dengan lawakan yang sama pembawaannya beda. Nah, improvisasi. Artinya yang selalu dibutuhkan itu. Makanya kayak ini contoh ya Mas. Dalam kondisi pandemi itu yang paling direpotkan itu profesi entertain itu pelawak loh. Karena gini. Nek job semuanya berkurang lah. Entah itu penyanyi, entah itu pelawak, pasti berkurang. Tetapi orang bisa mengakses kita, bisa mengakses penyanyi-penyanyi lewat media-media digital. Mereka di rumah tidak dalam kondisi apapun bisa ndelok YouTube sampai ngelawak, aku ngelawak misalnya, atau penyanyi-nyanyi. Pertama ndelok, pertama melihat, bisa jadi mereka tertawa terbahak-bahak. Besoknya diulangi, ini saya ketawa, coba lihat lagi. Berkurang Mas ketawanya. 10 kali dilihat, mungkin cuma mesem. Atau mungkin dia malah hafal, bisa. Gak lucu lagi sudah. Tetapi penyanyi, pertama didelok, ini lagunya apa sih? Sengaja aku. Besok didelok, apa sak bait. 10 kali dilihat, apa satu lagu. Sering dilihat, malah gak perlu nyetel, nyanyi. Mau iso. Begitu pandemi selesai, aku perform dengan materiku sing delok gak lucu, gak guyung, aku pengin nang omah delok terus. Penyanyi tampil lagu iku sing awalnya gak ngerti, ikut nyanyi. Energinya nambah dia. Kalau kita malah kena energi yang ngedrop karena mereka udah gak surprise lagi. Tapi bener gak sih di luar soal pandemi ini pelawak? Kalau penyanyi kan bisa menikmati penyanyi lain. Enggak, bayangkan dulu ya. Pemain saksofon bisa nonton pemain saksofon lain, bisa tepuk tangan. Pelukis bisa nonton pelukis lain, penari. Pelawak bisa nggak nonton pelawak lain, ketawa. Nah, ini balik lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi memang kesulitannya itu. Iya kan, susah kan. Kesulitannya karena dia sudah tahu kan mau kemana arahnya. Nah, itu membuat nilai humor itu jadi berkurang karena dia sendiri sudah terbiasa berhumor. Itu akhirnya dia bisa menebak paling kok ini. Jadi ya berkurang karena humor kan unsur surprise. Kecuali meme yang belakangan aku lihat ya, agak surprise. Ada cowok, bapak-bapak seusia kita lah, dipijit. Seusia kita sampai dipijit sama cewek gitu loh. Oh iya. Terus ditanya, selama ini bapak sebelum nikah, bapak kalau sakit kepala dipijit siapa? Dulu saya nggak pernah sakit kepala. Nah itu kan di luar dugaan, aku masih ketawa. Iya. Tapi rata-rata kita nggak ketawa. Ya aku sedikit banyak bisa ngelawak juga meskipun nggak profesional. Sebenarnya atau karena itu banyak pelawak yang bunuh diri. Robin Williams terakhir, terus kadang-kadang pegang senjata. Bisa jadi karena gini Mas, ya tak omong tadi. Karena dia menghibur, tapi nggak ada yang menghibur dia. Bisa jadi dia tidak bisa terpuaskan dengan hiburan tapi menurut aku kan ya kalau gitu dia harusnya nggak cari hiburan dengan genre yang sama. Kalau pelawak, kalau sampai cari hiburan ya jangan lihat lawak. Pelawak ini. Loh iya loh. Karena kesulitan pelawak itu kan tertawa ketika melihat pelawak yang lain perform. Itu sudah menduga gitu ya. Ya cari hiburan lewat sulap, lewat musik kan bisa.
Artinya dia mengungkung dirinya sendiri untuk terbuka terhadap sesuatu yang bisa menghibur dia. Padahal di sisi lain, tak omong tadi, tantangan pelawak itu semakin berat. Sampean punya pistol nggak? Enggak. Tapi beberapa pelawak itu termasuk almarhum Gepeng dulu kan. Ya dulu. Saya bisa ngerti karena stres kalau jadi pelawak. Iya, bener. Tapi bener juga, aku dapat pelajaran, jangan cari hiburan dari lawakan ya. Iya. Mungkin dari perkutut, Nah, anggrek. makanya aku seneng batu. Aku seneng batu itu naiknya hobi memang. Mulai zaman awal kuliah dulu, sebelum saya ludrukan malah. Enggak, sebelum zaman batu akik kan 2-3. Oh, enggak. Zaman kuliah itu tahun 90 aku. Sampai sekarang? Aku sampai sekarang Banyak hobi batu. koleksi? Alhamdulillah ya, beberapa koper lah. Kok gak nyiprat? Kok gak nyiprat? Nah, jadi loh, cipratan banyu kan terlahir watu loro loh Mas, kelotak. Nah, tapi ini kan. Nah, ini Bima mau kenapa tadi? Masalah Aku bener. apa gitu? Ternyata pelawak atau orang yang bisa ngelawak kayak aku yang dikit-dikit, jangan mencari hiburan dari pelawak. Dari orang yang bukan pelawak justru terhibur. Nah, diceritain Mas, Cak Londong. Lewat ke Panjen, si temanku ini, istrinya ngelihat kerupuk upil. ke Panjen Malang Ke maksudnya. Panjen Malang, tadi kan ngomong soal kerupuk upil itu. Apa kerupuk apa namanya? Kerupuk gombal. Kerupuk gombal, yang kerupuk upil di... Iya. Nah, diem, begitu sampai Batu, pirang kilo Mas? Hanya berarti lumayan lah. Istrinya minta balik dibeliin kerupuk upil yang tadi. Aku diceritain lebih bisa ketawa aja. Wah, sampean balik. Ya balik. Karena kan harus dihindari tadi kan. Bener. Apa masalah dengan perempuan harus balik ke Kepanjen. Iya, bener. Batu ke Kepanjen. Gak masalah ya, daripada toh. Daripada menghadapi sesuatu yang nggak ada solusinya, mending Daripada- rada abot ono. Nah, ternyata yang dialami oleh Bima ini, Cak. Dia tidak tahu bahwa sebetulnya bakatnya tidak memanah. Dia nggak ngejar level yang paling dasar yaitu memanah kalau tidak didatangi oleh Bisma. Duh, iki sapa iki? Sorry. Kalau tidak didatangi oleh Bisma. Bisma itu sesepuhnya. Dia bisiki, bakat kamu, Ger, bakatmu orang yang manah. Seperti kata Cak Lontong tadi, blegermu itu duduk bleger pemanah. Terus aku kudu piye? Belajarlah gada. Ke siapa? Baladewa. Duang! Diajarlah gada sama dia. Wah, juga ini. Ini idolamu ya, cekel godolnya, dicekeli godol aja. Tangan sing ngarep ya. Nah. Nah. Ini tergantung ngadepe loh. Ya, tapi kalau gini berarti dia kidal, Mas. Ya boleh. Nek sing itu ngarep berarti kidal loh. Nek sing boleh belakang ya, wis belakang. Nah. Jadi di tangan Baladewa lah. Bima terkenal sebagai pemain gada ulung di dunia. Tadinya dia mediocre di panah. Berarti maksimal Ternyata justru di Bada. Kesimpulannya apa Cak untuk menutup ngamenku? Ya, Apa kalau hidup itu rumit atau apa gitu atau gimana? Nah ternyata sebenarnya hidup itu justru nggak rumit, sederhana. Cuma kadang-kadang kita tidak tahu dan butuh orang lain di luar kita yang bisa memberitahu kita. Makanya itulah pentingnya orang tua, pentingnya guru, pentingnya teman, pentingnya siapa, bahwa kita itu satu tidak bisa hidup sendiri. Yang kedua, kalau kita hidup sendiri kita tidak akan bisa objektif. Butuh teman sama orang tua untuk Orang tua yang jelas mengarahkan. Guru juga mengarahkan, teman juga mengingatkan. Berarti hidup itu sederhana menurut Cak Lontong, Menurut yang saya susah hidup mengarahkan. Yang susah adalah mengarahkan hidup kita ke, walaupun ya. Oke. Berguru itu sederhana. Dia bisa berguru siapa saja. Iya. Ternyata yang mengarahkan tadi Bisma. Yang tahu. Bakatmu itu nggak di situ. Yang berarti kunci kehidupan, berubahnya kehidupan Bima itu pada bisikan Bisma tadi. Bahwa mengarahkan dia ke tempat yang, ini cocoknya yang gini loh.
Kalau dia keras kepala nggak mau ya dia nggak akan menjadi, ya pasti akan jadi mediocre seperti sampean sebut. Di situ-situ aja. Tapi begitu mendengar masukan dan mau melakukan, dia bisa maksimal di tangan atau di bawah bimbingan. Kunci untuk mendengarkan apa aja? Ini kebetulan Bisma ini sesepuh, sesepuh Pandawa Kurawa, eyangnya Werkudara Bima juga. Nah kalau dia misalkan tukang parkir, misalkan secara kesaktian nggak ada kan? Loh sakti Banget. sakti banget. Sakti banget. Tapi Dia hanya bisa praktek, mati atas kemauannya sendiri. nah tuh malah medeni kan. Denny. Ya mungkin dari sisi itu juga, makanya menghargai orang itu harus dari banyak sisi, menurut saya seperti itu. Nah, padahal kan harus didengarkan. Iya. Nah, kebetulan dia punya syarat harus didengarkan karena sakti dan sesepuh. Kalau enggak, padahal penting. Misalkan ini pengemis, padahal kalau didengarkan hidupnya, nah itu biaya. Nah, baliknya ke gini, tidak semua yang kita dengar juga harus kita turuti. Tidak dari semua orang yang lebih tua dari kita harus kita ikuti. Tapi minim kita mau mendengar itu dulu. Karena kuncinya kalau kita tidak mau mendengar, maka tidak ada masukan yang bisa kita pertimbangkan. Ketika sudah ada masukan dari siapapun, yang bisa memilah bukan orang yang memberi masukan, tapi kita sendiri. Contohnya misalnya ini Bima. Terus sama Mungkin Bima waktu itu mikir juga, iya ya aku ya diajari mana yang ini tok ai. Bisma menyebutkan, apa iya ya? Dia yang bisa menelaah, memutuskan kan dia sendiri. lulus dari elektro ITS, loh kok iya jadi insinyur kok cuman gini-gini aja. Iya, terus yang mengarahkan ke itu siapa akhirnya ke Lawak? Nah, karena dulu terbentuk dengan kesempatan seperti itu dan secara evaluasi, kayaknya itu sesuatu yang secara jiwa saya bisa menjalani, saya enjoy, kenapa nggak saya lakukan lagi? Enggak, orang Bismanya waktu itu siapa? Bismanya Cak Lontong waktu itu, Cak Lontong. Sampai nunjuk nang elektro, Cak. Elektro itu hanya ada arus bolak-balik, nggak ada arus mudik, gitu loh. Ini, Mas, kalau itu benar banyak orang yang secara tidak langsung walaupun nggak serius ngasih tahu saya, tetapi dari selentingan ngomong-ngomong, saya akhirnya saya tuh ada almarhum Mas Mami Prakoso. Dulu sering menanyakan saya, walaupun waktu saya belum Lontong itu saya kira neng di. Terus saya ketika ketemu temen cari Mas Mami, loh kenapa? Ya maksudnya kok udah nggak ngelawak lagi ya? Akhirnya saya jatuh itu, termasuk Pak Tarsan dulu mengamati, termasuk Kang Denny Chandra. Project itu pernah satu momen yang saya ingat sampai sekarang. Saya waktu itu kerja sebagai insinyur, sebagai quality control mechanical electrical di sebuah Harris Building Project gitu ya. Tapi masih ada job-job walaupun jarang, cilik-cilik job-job itu masih. Pas saya ngisi sama teman-teman ngisi ngelawaknya, itu yang jadi MC di acara itu Kang Denny sama Isur. Kang Denny sama Isur. Terus begitu ketemu, kita nggak kenal pribadi waktu itu, secara itu juga nggak pernah, jarang sangat ketemu, itu jarang banget. Tapi begitu ketemu, kalian kenapa kok nggak ngelanjutin ngelawaknya? Karena waktu itu kita udah kerja sendiri-sendiri kan, Cap Tugu Pahlawan. Terus bingung, terusin. Maksudnya mereka melihat ada bakat, terus lanjutkan. Kata-katanya, kalian nggak tahu sih, enaknya cari duit dari dunia entertainment, walaupun katanya seperti itu. Tapi itu jadi sesuatu yang akhirnya jadi pertimbangan saya ketika pada tahap aku ngikuti insinyurku kok yang ini aja, aku melu uang dalam arti. Jadi Bismanya waktu itu nggak sengaja Denny Chandra sama Izur, kira-kira? Denny Chandra, Izur, dan ada sama banyak walaupun nggak sengaja. Mami. Termasuk itu Pak Tarsan, Mas Mami. Karena itu keluarganya Mami almarhum, aku dengar ditanggung Cak Lontong. Ya enggak juga sebenarnya, tapi karena hubungan kita yang sangat dekat, sangat apa ya, saya sama Mas Mami itu kan apa? Ya saya anggap Mas guru juga, orang yang mengajari saya. Karena buat saya secara pendidikan beliau hanya SMP kalau nggak salah. Tapi secara pengalaman di dunia melawak saya salut banget karena sebaya untuk yang belum tahu, Mami Prakoso Sri Mulat itu kakaknya Didi Kempot. Almarhum Didi Kempot. Terus. Jadi
Saya banyak hal, ada satu hal yang secara prinsip ya, saya belajar dan saya pegang kata-kata Mas Mami itu begini. Dong, pelawak itu harus lucu. Hukumnya ya, pelawak itu kalau mau berhasil, mau sukses, syaratnya hanya satu, harus lucu. Tapi, nah ini ada tapinya. Pelawak itu juga manusia biasa. Yang bisa lucu, bisa enggak kadang-kadang. Nah, enggak bisa dia memperlakukan, aku mesti lucu terus. Enggak bisa, karena dia manusia. Suatu saat ada perasaan, ada suatu kondisi yang tidak bisa dia kendalikan. Bisa jadi pelawak itu suatu saat tampil enggak lucu, bisa jadi. Tetapi yang bisa dipertahankan pelawak adalah berusaha lucu, iya karena wajib lucu. Tapi itu tidak bisa kamu pertahankan terus. Tapi yang bisa dipertahankan adalah satu, berusahalah untuk enak ditonton. Itu hal yang menurut saya luar biasa. Pelawak itu harus lucu, tetapi kamu harus tahu bahwa pelawak itu manusia biasa dan tidak selalu lucu. Tetapi yang bisa dilatih, bisa kamu pertahankan, berusahalah, yang itu bisa kamu lakukan adalah berusahalah kamu enak ditonton. Karena apa? Ketika kamu sebagai pelawak tidak lucu atau lucumu pas kelewatan, lepas, nggak ada momen di saat itu. Tapi karena kamu enak ditonton, kamu tidak akan ditinggalkan oleh pemirsa, oleh penontonnya. Tapi ketika kamu tidak enak ditonton, lucumu lepas, orang tidak akan pikir-pikir lagi untuk apa. Ya, Al-Fatihah untuk Mami Prakoso. Oke, endingnya mungkin Cak, kata-kata Mami tadi menarik. Kalau bisa nggak Cak Londong mentranspos itu untuk rakyat? Kayaknya menarik. Jadi rakyat itu harus bagaimana? Tapi kalau coba ya yang sekarang bukan jadi pelawak tapi jadi rakyat ya, dalam masa-masa seperti ini. Saya nggak tahu, tantangan kita adalah selesai atau enggak pandemi, maka akan ada minimal 100.000 anak yatim yang lahir. Nggak tahu tanggung jawabnya pelawak itu bagaimana, tanggung jawab guru-guru, dan akan ada jutaan anak-anak yang sekian bulan belum pernah ketemu temennya. Itu tantangan pelawak juga. Nah sekarang tolong yang di penghujung acara ini, nanti saya mau ngider ngamen lagi, rakyat harus. Karena kalau menurut saya gini Mas, rakyat itu atau siapapun kita, warga negara itu, kembalikan bahwa kesederhanaan. Kalau saya ngomong warga negara bukan hanya rakyat, tetapi termasuk yang sekarang diberi amanat posisi apapun itu. Anda juga rakyat yang kebetulan menjadi punya jabatan. Kembalikan bahwa sebenarnya yang kita butuhkan adalah kembali ke hidup ini adalah hidup ini sederhana. Siapa yang bisa menjalani hidup ini dengan kesederhanaan dalam hal apapun, itu pasti orang yang berpeluang untuk bisa melewati semua tantangan. Karena menurut saya kesederhanaan itu melahirkan kebijaksanaan, bukan kepintaran, bukan kekayaan. Karena bijaksana itu berjalan sejajar bukan dengan orang kaya dan tidak selalu dengan orang yang pintar. Tetapi kebijaksanaan itu akan berjalan sejajar dengan orang yang sederhana. Maka ketika kita berusaha hidup dengan cara sederhana, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana di posisi manapun kita ditempatkan. Dan sederhana itu adalah sesuai dengan porsi. Sederhananya seorang Mas Jiwo Tejo, seorang seperti saya dan seorang Anda bisa berbeda-beda. Tetapi kalau kita berprinsip bahwa kita berusaha untuk sederhana, maka kita tahu bahwa kita harus menghargai hak orang lain, dan dengan demikian begitu paham hak semuanya, kita akan tahu bagaimana kita bisa menjalankan sebuah kewajiban. Kewajiban kita melakukan pandemi ini dengan cara ya
apapun yang bisa kita lakukan, protokol kesehatan harus itu kita lakukan. Karena kita memang harus selamat. Minim memikiri bahwa saya, keluarga saya, lingkungan saya harus selamat dari pandemi ini. Tetapi yang tujuannya bukan kita menyelamatkan diri, tapi bahwa kita menyelamatkan bangsa ini. Karena siapa yang akan selamat kan punya peluang untuk bisa membangun lagi bangsa ini. Jadi rakyat menurut saya, yang penting selamat, urip sederhana, imun pasti naik. Oke. Berarti ini Kresna lebih sederhana. Ini kan berguru kepada Baladewa yang sangat sakti. Ternyata Baladewa kalah sama adiknya. Ini saudara ya, bener ya? Kresna adik. Beda ibu ya? Beda apa? Enggak, satu ibu. Oh, satu ibu. Satu ibu. Terus dia diminta untuk bertapa di Grojogan Sewu. Iya bener. Dia bertapa karena tahu ini sangat sakti Mandraguna, nggak ada yang bisa ngalahin Baladewa. Tujuan dia sederhana kita. Karena kalau Baladewa ada, Baratayuda nggak jalan. Karena dia nggak ada lawannya. Dia ditipu. Terima kasih Cak Londong, pelajarannya bahwa kesederhanaan di atas kesaktian, di atas sederhana aja Kresna lu. Lu nek kakangku iki melu iki. Sederhana itu implementasinya ketika orang tahu jadi apa? Karena prinsipnya kan sederhana. Baladewa ini menangan, sakti nggak ada yang bisa ngalahin. Makanya kalau perang ada dia, udah cepet selesai beres. Nah supaya itu tidak jadi sederhana, jangan ikut perang. Caranya gimana? Dia lebih tahu, ini saudaraku tak bujuk seperti, tahunya apa? Nggak mungkin dikasih, nggak tak kayak panganan, mangano, nggak. Tahunya dia ini suruh bertapa. Artinya apa? Kesederhanaan itu akan memunculkan strategi yang tepat. Nah, kuncinya sukses itu strategi. Terima kasih Cak Londong, kesederhanaan akan menimbulkan strategi yang tepat. Kunci sukses itu adalah strategi, dan menurut Cak Londong, hidup ini adalah sederhana, yang susah adalah mengarahkan. Bahkan orang yang sudah tahu tujuannya belum tentu bisa mengarahkan. Saya melanjutkan. Nggih. Ya mudah-mudahan laris lah. Nggih. Demikian video perjalanan kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.